Nabi Hizkil alaihissalam adalah salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Dia berasal dari keturunan mulia, dari garis Nabi Yehuda bin Nabi Yakub. Nasabnya tersambung kepada Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim alaihimussalam. Para ulama menyebut beliau hidup pada masa-masa sulit Bani Israel. Ada yang mengatakan beliau datang setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Sebagian lain menyebut beliau hidup setelah masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Perbedaan pendapat itu tidak mengurangi kemuliaan beliau di sisi Allah. Nama Hizkil memiliki makna Allah menyucikannya. Makna ini menunjukkan bahwa Allah menjaganya dari dosa dan maksiat. Sejak muda beliau dikenal tekun beribadah dan kuat dalam amal saleh. Ia diutus khusus untuk membimbing Bani Israel di masa penuh fitnah. Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan bahwa beliau diberi mukjizat agung. Dengan izin Allah, beliau mampu menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Mukjizat ini menjadi hujah nyata kekuasaan Allah atas kehidupan dan kematian. Kisah beliau menyimpan pelajaran besar tentang takdir, maut, dan kebangkitan. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, mari kita renungkan kisah ini dengan hati yang tenang. Dengarkan sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya. Jangan lupa untuk mendukung dakwah ini dengan like, subscribe, dan doa yang tulus. Bismillah. Kita mulai perjalanan menuju negeri Dawirdan. Di sebuah negeri bernama Dawirdan, hiduplah kaum Bani Israel dalam jumlah yang sangat besar. Sebagian orang menyebut negeri itu juga dengan nama Jawur. Dawirdan adalah negeri yang subur dan penuh kenikmatan dunia. Air sungainya mengalir deras melewati ladang-ladang yang luas. Padang rumputnya hijau dan pepohonannya rindang. Di pasar-pasar terdengar suara para pedagang yang saling berseru. Anak-anak berlari riang di lorong-lorong sempit di antara rumah-rumah mereka. Orang-orang dewasa berbincang dengan wajah cerah dan hati yang lapang. Secara lahiriah kehidupan mereka tampak aman dan sejahtera. Dawirdan seperti mutiara yang bersinar di tengah hamparan gurun yang tandus. Ribuan jiwa bergantung pada negeri itu untuk mencari nafkah dan kenyamanan. Namun di balik kemakmuran itu tersembunyi penyakit berbahaya bernama kesombongan. Mereka mulai merasa jumlah mereka yang banyak adalah jaminan keselamatan. Mereka bangga dengan harta yang melimpah dan tubuh yang kuat. Dalam hati mereka muncul sangka bahwa tidak ada bahaya yang mampu meruntuhkan mereka. Di pasar terdengar seorang lelaki tua membanggakan kaumnya di hadapan orang lain. Ia berkata bahwa kaumnya adalah kaum yang paling kuat di antara manusia. Lelaki lain menimpali dengan tawa bahwa tidak ada penyakit yang mampu menjatuhkan mereka. Kalimat-kalimat seperti itu tersebar dan menjadi kebiasaan di lisan mereka. Padahal kesombongan adalah pintu menuju kehancuran menurut ajaran para nabi. Ketika hati mulai merasa aman dari ujian Allah, sebenarnya bahaya sedang mendekat. Tanpa peringatan panjang, pada suatu hari muncul wabah saun yang mematikan. Penyakit itu menyebar dengan cepat dari satu rumah ke rumah yang lain. Awalnya orang hanya mendengar kabar samar tentang satu keluarga yang jatuh sakit. Tubuh mereka melemah, dan dalam beberapa hari seluruh anggota keluarga wafat. Sebagian orang mengira itu hanyalah penyakit biasa yang akan segera berlalu. Namun waktu berlalu, dan kabar kematian mulai terdengar dari berbagai penjuru kota. Teriakan dan tangisan keluarga yang berduka memenuhi udara Dawirdan. Satu persatu, tetangga menguburkan kerabat mereka dengan hati yang gemetar. Perlahan bau kematian menyelimuti sudut sadit-sadit negeri yang dulu ramai itu. Wajah-wajah yang dulu sombong kini mulai pucat, diselimuti rasa takut. Di jalanan tampak seorang ibu yang berteriak meminta tolong. Ia berkata bahwa anaknya panas dan meminta tabib datang menyelamatkannya. Di sudut lain seorang pemuda menggendong saudaranya yang tubuhnya telah dingin. Dengan suara panik ia bertanya apa yang sedang terjadi pada negeri mereka. Mayat-mayat bertambah banyak hingga para penggali kubur merasa kelelahan. Siang dan malam mereka menggali tanah untuk mengebumikan korban wabah. Ratapan dan jeritan terdengar dari setiap rumah tanpa henti. Tidak ada lagi tempat yang terasa benar-benar aman di kota itu. Setiap keluarga hidup dalam kecemasan menunggu giliran mereka diuji. Hari demi hari wabah itu terasa semakin ganas dan tak terbendung. Mereka yang kemarin sehat, hari ini jatuh sakit
dan besoknya sudah terbujur kaku. Tidak ada tabib yang mampu menemukan obat untuk penyakit itu. Tidak ada penawar yang sanggup menahan ketetapan Allah yang telah turun. Akhirnya ketakutan melanda seluruh penjuru Dawirdan, tanpa kecuali. Orang-orang menutup pintu rumah mereka rapat-rapat karena ketakutan. Ada yang membakar dupa di depan rumah untuk mengusir penyakit. Ada yang menggantungkan jimat di leher anak-anak mereka dengan penuh harap. Semua usaha itu sesungguhnya tidak memberikan perlindungan apapun. Sebab tidak ada yang mampu menahan ketetapan Allah, kecuali Allah sendiri. Di tengah kepanikan itu, para pemimpin Bani Israel berkumpul di balai kota. Wajah para pemimpin itu tampak tegang, dan suara mereka bergetar. Seorang pemuka berdiri dan berkata bahwa mereka tidak bisa tinggal di Dawirdan lebih lama. Ia menyebut bahwa wabah ini telah mencabut nyawa ribuan orang. Ia memperingatkan bahwa bila mereka tetap di negeri itu, mereka semua akan binasa. Seorang yang lain mengangkat tangan dan mengeluarkan pendapat yang terdengar meyakinkan. Ia mengusulkan agar mereka pindah ke dataran rendah yang udaranya lebih bersih. Ia berkata bahwa di sana tidak ada wabah dan mereka akan selamat dari kematian. Kata-katanya menyalakan harapan dalam hati orang-orang yang ketakutan. Mereka merasa si kenekan telah menemukan jalan keluar dari maut. Mereka bersepakat untuk meninggalkan negeri Dawirdan secepat mungkin. Keesokan harinya, jalan-jalan Dawirdan dipenuhi kereta, unta, dan keledai yang syarat muatan. Keluarga-keluarga bergegas meninggalkan rumah yang telah mereka tinggali turun-temurun. Seorang ayah berteriak kepada anak kanannya agar segera membawa pakaian dan gandum. Ia berkata bahwa mereka tidak punya banyak waktu untuk bersiap-siap. Seorang ibu memeluk erat bayinya sambil menangis sepanjang perjalanan. Ia berdoa semoga mereka benar-benar selamat di negeri yang baru. Anak-anak menatap sekeliling dengan mata yang ketakutan dan bingung. Mereka mendengar teriakan orang sakit yang tertinggal di belakang rombongan. Mereka melihat beberapa mayat yang terbujur di pinggir jalan tanpa penguburan. Bau kematian yang pekat masih terus mengikuti langkah mereka yang ketakutan. Meski demikian, orang-orang dewasa berusaha menenangkan hati mereka. Mereka berkata bahwa sebentar lagi semua itu akan mereka tinggalkan. Mereka berjanji kepada anak-anak bahwa di negeri baru mereka akan hidup lebih lama. Mereka mengatakan bahwa mereka akan terbebas dari maut dengan cara ini. Ribuan orang bergerak bersama seperti arus sungai yang besar. Mereka berjalan berhari-hari, meninggalkan Dawirdan di belakang mereka. Dari kejauhan, kota itu perlahan menghilang, tertutup debu dan kabut. Mereka tidak menoleh lagi, karena yakin tidak akan kembali ke sana. Di depan rombongan para pemimpin, berjalan dengan penuh percaya diri. Mereka berteriak bahwa kaumnya kuat dan mampu menyelamatkan diri dari wabah. Para pemimpin itu berjanji akan membangun kota baru di dataran rendah. Mereka berkata bahwa di tempat itu maut tidak akan mampu mengejar mereka. Orang-orang yang mendengarnya bersorak meski tubuh mereka kelelahan. Mereka merasa telah berhasil mengelabui takdir dengan kecerdikan mereka. Setelah perjalanan panjang mereka pun sampai di sebuah dataran rendah yang luas. Tanah di sana tampak subur dan hijau sejauh mata memandang. Udara yang mereka hirup terasa lebih segar daripada udara di Dawirdan. Di beberapa tempat mereka menemukan mata air jernih yang memancar dari bebatuan. Mereka dengan bangga menamai tempat itu sebagai negeri keselamatan. Dalam hati mereka yakin, inilah tempat paling aman di muka bumi. Mereka mulai mendirikan tenda dan rumah sederhana untuk berlindung. Ladang-ladang baru dibuka dan benih-benih ditaburkan di tanah yang lembut. Suasana gembira perlahan menyelimuti kehidupan mereka di tempat baru itu. Anak-anak kembali berlari-lari sambil tertawa di antara tenda dan ladang. Orang dewasa berbicara dengan nada puas, seolah masalah mereka telah selesai. Pasar kecil mulai terbentuk dengan beberapa pedagang menjual kebutuhan pokok. Di tengah keramaian, terdengar seorang lelaki berseru dengan lantang. Ia mengatakan bahwa disinilah mereka akan hidup panjang umur. Lelaki lain menimpali bahwa maut tidak akan mampu mengejar mereka di dataran ini. Tawa mereka pecah, memenuhi udara seolah mereka telah menang dari ketetapan Allah. Sebagian di antara mereka bahkan berani meremehkan wabah yang dulu menimpa Dawirdan. Mereka berkata bahwa sawan hanyalah kelemahan bagi orang yang tidak berakal. Mereka menyombongkan diri sebagai kaum yang cerdas dan tahu cara menghindari kematian. Kalimat-kalimat sombong itu diulang-ulang hingga menjadi kebiasaan di majelis-majelis mereka.
Namun di tengah tawa itu masih ada hati yang lembut dan takut kepada Allah. Seorang perempuan tua menunduk dan berbisik lirih kepada orang-orang di sekitarnya. Ia bertanya, bagaimana jika mau tetap mendatangi mereka di tempat baru ini? Ia bertanya, apakah manusia benar-benar bisa lari dari kekuasaan Allah? Sayangnya kata-kata perempuan tua itu tidak dihiraukan oleh kebanyakan orang. Bahkan ada yang menertawakannya dan menganggapnya terlalu penakut. Mereka berkata kepada perempuan tua itu agar tidak takut tanpa alasan. Mereka meyakinkan bahwa Tuhan tidak akan mencabut nyawa mereka di negeri seindah ini. Dengan semakin hari kesombongan mereka semakin menguat dan mengakar. Mereka merasa benar-benar aman dari azab dan ujian Rob mereka. Padahal, kematian tidak pernah bisa dihindari oleh siapapun di dunia ini. Ketika hati merasa paling aman, saat itulah bahaya ternyata paling dekat. Di saat rasa aman palsu itu memuncak, Allah mengutus 2 malaikat ke lembah itu. Satu malaikat berdiri di atas lembah, dengan tubuh menjulang tinggi, laksana cahaya. Sayapnya membentang luas dan wajahnya penuh wibawa yang mengguncang hati. Suaranya jika berbicara laksana petir yang menggetarkan langit dan bumi. Malaikat yang lain berdiri di bagian bawah lembah, menghadap ke arah kaum itu. Wajahnya tegas, dan cahaya yang terpancar darinya sangat menyilaukan pandangan. Keduanya berdiri menunggu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika waktunya tiba, kedua malaikat itu mengangkat suara mereka. Yang terdengar bukan suara biasa, melainkan pekikan yang sangat dahsyat. Pekikan itu mengguncangkan langit, menggoyangkan bumi, dan menembus dada manusia. Orang-orang yang sedang duduk tiba-tiba bangkit dan berlari panik. Anak-anak menutup telinga sambil menangis ketakutan. Para perempuan menjerit karena tidak memahami apa yang sedang terjadi. Sebagian orang berteriak bertanya, apakah langit sedang runtuh atau gunung meletus? Namun sebelum mereka sempat mencari jawaban, tubuh mereka mendadak melemah. Mata mereka terbelalak karena kaget dan takut yang mendalam. Satu persatu mereka jatuh, tersungkur ke tanah, tanpa daya. Jeritan memenuhi udara beberapa saat, sebelum semuanya berubah menjadi hening. Dalam sekejap ribuan orang roboh pada saat yang hampir bersamaan. Tidak ada bedanya antara yang tua dan yang muda di hadapan pekikan itu. Tidak ada bedanya antara yang kaya dan yang miskin di hadapan takdir. Tidak ada bedanya antara yang sedang sakit dan yang merasa paling sehat. Semuanya mati dalam satu hentakan perintah dari Allah yang Maha Perkasa. Negeri yang baru saja mereka sebut negeri keselamatan berubah menjadi negeri kematian. Setelah pekikan itu berhenti, dataran rendah yang luas itu berubah menjadi lautan jasad. Puluhan ribu tubuh manusia tergeletak di jalan, di ladang, dan di dekat pasar. Di dalam rumah ramah sederhana pun, banyak jasad yang tidak sempat dipindahkan. Tidak ada lagi suara tawa terdengar di negeri yang tadi ramai. Tidak ada lagi nyanyian anak-anak yang berlari di antara tenda dan ladang. Tidak ada lagi percakapan di pasar kecuali sunyi yang menakutkan. Yang tersisa hanyalah bau anyir kematian yang menyengat dan menusuk hidung. Hari demi hari jasad-jasad itu mulai membusuk di bawah terik matahari. Panas yang menyengat, mengeringkan kulit dan daging mereka, sedikit demi sedikit. Angin gurun bertiup membawa bau busuk ke segala arah. Tikus dan burung pemakan bangkai datang berkerumun di sekitar jasad. Namun jumlah mayat terlalu banyak untuk mereka habiskan seluruhnya. Waktu berlalu, dan tubuh-tubuh itu semakin hancur dimakan usia. Kulit mereka terkelupas dari tulang dan jatuh bercampur dengan debu. Daging mereka lenyap, hingga hanya tertinggal tulang-tulang yang kering. Tulang-tulang itu tercerai-berai, terpencar di bawah angin dan pijakan. Sebagian bercampur dengan pasir lembah, sehingga sulit dikenali lagi asalnya. Sulit membedakan tulang seorang ayah dan tulang seorang anak kecil, sulit mengenali tulang seorang ibu yang dulu memeluk bayinya dengan cinta. Dataran rendah yang dulu penuh tawa, kini benar-benar menjadi kota mati. Seorang anak kecil yang dulu berlari di antara tenda, kini hanya tinggal tengkoraknya. Seorang lelaki perkasa yang dahulu sombong, kini hanya tulang kering yang rapuh. Tidak ada satupun yang mengubur mereka, karena semuanya telah mati bersama. Tidak ada doa pengantar kepergian di atas kubur mereka. Tidak ada kain kafan yang membungkus tubuh mereka pada hari kematian itu. Mereka mati tanpa kehormatan karena mencoba melawan takdir Allah. Angin gurun terus berhembus membawa debu
yang perlahan menutupi tulang-tulang itu, seolah bumi ingin segera menelan dan menyembunyikan kesombongan mereka yang dahulu. Inilah balasan bagi mereka yang berkata, akan lari dari maut. Inilah jawaban bagi mereka yang yakin, bisa aman dari ketetapan Allah. Tahun demi tahun berlalu, dan lembah itu tetap sunyi dan menakutkan. Orang-orang yang melintas dari kejauhan hanya melihat hamparan tanah kosong. Tidak ada yang berani mendekat, karena kisah pekikan maut itu menyebar luas. Mereka menyebut tempat itu sebagai lembah kematian kaum yang melawan takdir. Suatu hari, di tempat inilah seorang Nabi Allah berjalan dengan hati yang penuh takut kepadanya. Dialah Nabi Hizkil bin Butsi, yang diutus kepada Bani Israel. Nabi Hizkil berjalan perlahan menelusuri lembah yang sunyi itu. Beliau menunduk dan memandang sisa-sisa tulang yang berserakan di hadapannya. Nabi Hizkil berdiri di tepi lembah dan memandang pemandangan yang memilukan. Ribuan tulang berserakan tanpa bentuk dan susunan yang jelas. Ada tengkorak yang terpisah jauh dari tulang punggungnya. Ada tulang rusuk yang tercerai-berai tanpa lagi menyatu dengan dada. Tangan dan kaki terlempar ke berbagai arah dan saling berjauhan. Mustahil bagi manusia biasa untuk menyatukan mereka kembali satu persatu. Air mata menetes di wajah Nabi Hizkil melihat keadaan lembah itu. Dengan suara lirih, beliau berbicara kepada Rabb-Nya dengan penuh adab. Beliau bertanya, apakah begini keadaan manusia setelah ajal menjemput mereka? Beliau mengingat bahwa dulu mereka hidup, tertawa, makan, dan berjalan di bumi. Kini tidak ada yang tersisa dari mereka, kecuali tulang-tulang yang rapuh. Hati Nabi Hizkil semakin tunduk merasakan betapa kecilnya manusia di hadapan Allah. Nabi Hizkil lalu menengadahkan tangan dan berdoa dengan penuh kerendahan diri. Ia memohon kepada Allah agar diperlihatkan tanda kekuasaannya yang agung. Ia berkata, Ya Allah, Rabb semesta alam, tunjukkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan kembali yang telah mati. Ia memohon agar hatinya semakin yakin dengan kebesaran janji Allah. Ia juga berharap dapat menyampaikan tanda kebesaran ini kepada kaumnya sebagai hujah. Doa seorang nabi tidak berhenti di lembah itu saja, tetapi naik ke langit. Allah yang Maha Kuasa memperkenankan permintaan hamba pilihannya tersebut. Wahyu pun datang memenuhi hati Nabi Hizkil dengan kalimat yang penuh wibawa. Allah memerintahkannya untuk menyeru tulang belulang yang berserakan itu. Nabi Hizkil diperintahkan mengucapkan seruan tertentu kepada tulang-tulang yang hancur itu. Dalam wahyu itu Allah berfirman, Wahai Hizkil, serulah tulang belulang itu. Allah memerintahkannya mengatakan bahwa Allah menyuruh tulang-tulang itu berkumpul kembali. Nabi Hizkil tertegun mendengar perintah yang luar biasa ini. Namun sebagai hamba yang taat, beliau segera berdiri menghadap lembah penuh tulang itu. Dengan suara lantang dan yakin, beliau menyeru sesuai perintah Allah. Ia berkata, Wahai tulang belulang yang telah hancur, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar berkumpul kembali. Suara Nabi Hizkil menggema di lembah yang sunyi itu. Sejenak lembah itu kembali hening, seolah menunggu sesuatu yang besar. Angin seakan berhenti berembus, dan udara terasa menahan napas. Tiba-tiba terdengar suara gemeretak yang sangat menggetarkan hati. Tulang-tulang yang tercerai-berai itu mulai bergetar dan bergerak, seolah ada magnet gaib yang menarik mereka dari segala penjuru lembah. Tengkorak berguling mencari posisi di atas tulang leher dan tulang punggung. Ruas-ruas tulang belakang merangkak mendekat satu sama lain dan tersusun rapi. Tulang rusuk kembali berderak masuk ke tempatnya melindungi rongga dada. Tulang tangan dan tulang kaki kembali menemukan pasangannya masing-masing. Dalam waktu singkat, kerongko-kerongka manusia terbentuk kembali satu demi satu. Hingga akhirnya, ribuan rangka manusia berdiri tanpa daging di lembah itu. Suara dentingan tulang yang saling bertemu memenuhi udara yang tadinya sunyi. Pemandangan itu membuat bulu kuduk siapapun berdiri menyaksikan kekuasaan Allah. Wahyu kembali datang kepada Nabi Hizkil setelah kerangka-kerangka itu terbentuk. Dalam wahyu itu, Allah memerintahkannya menyeru tulang-tulang itu sekali lagi. Kali ini perintahnya agar tulang belulang itu memakai daging, urat dan kulit. Dengan penuh takzim, Nabi Hizkil kembali mengangkat tangan dan berseru lantang. Ia berkata, Wahai tulang belulang, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kalian untuk memakai daging, urat, dan kulit. Sekejap kemudian terjadi sesuatu yang lebih menakjubkan dari sebelumnya. Dari kehendak Allah,
Daging mulai tercipta dan menempel pada tulang-tulang itu. Urat-urat halus merambat dan menyambung antara satu sendi dengan sendi yang lain. Urat itu mengikat tulang-tulang agar kokoh dan siap menjadi tubuh yang hidup kembali. Kulit kemudian menutupi tubuh-tubuh itu dari kepala hingga ujung kaki. Dari kerangka kosong kini berdiri tubuh-tubuh manusia yang utuh. Wajah-wajah yang dulu hidup kini tampak kembali dengan bentuk yang dikenal. Namun, mata mereka masih terpejam dan dada mereka belum juga bergerak. Jasad telah ada, tetapi ruh belum dikembalikan oleh Allah. Ribuan tubuh terbaring di lembah, bagaikan pasukan yang sedang tidur nyenyak. Ada lelaki kuat yang dulu bangga dengan tenaganya. Ada perempuan tua yang dulu takut kepada Allah di antara kaum yang sombong. Ada anak-anak kecil yang dulu ikut orang tuanya lari dari wabah. Semuanya kembali dalam rupa yang sempurna, tetapi masih tanpa nyawa. Nabi Hizkil terisak dan bersujud, menyaksikan pemandangan yang luar biasa itu. Beliau tahu bahwa tahap terakhir dari kejadian ini akan segera datang. Allah kembali berfirman dalam hati Nabi Nia dengan kalimat yang penuh rahmat. Allah memerintahkannya agar menyeru ruh manusia itu untuk kembali ke jasad. Dengan penuh hikmat, Nabi Hizkil menengadahkan tangan dan berdoa. Ia berseru, "Wahai ruh-ruh para manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kalian agar kembali kepada jasad masing-masing." Setelah seruan itu diucapkan, lembah kembali sunyi beberapa saat. Tiba-tiba dari langit turun hembusan angin yang lembut dan menyejukkan. Angin itu berputar menyusuri lembah yang tadi penuh tulang dan jasad. Angin itu masuk ke lubang hidung tubuh-tubuh yang terbaring tanpa nyawa. Satu demi satu dada mereka mulai bergerak naik dan turun. Seorang lelaki membuka mata dan terkejut melihat sekelilingnya. Seorang perempuan bangkit dengan napas tercekat dan wajah kebingungan. Anak-anak menoleh ke kanan dan ke kiri sambil menangis mencari orang tua mereka. Dalam hitungan detik, ribuan orang yang telah mati bertahan-tahan, lalu berdiri kembali. Mereka hidup lagi, sebagaimana sebelum pekikan maut itu datang. Ribuan pasang mata memandang sekeliling dengan kaget dan tidak percaya. Mereka saling menyentuh tubuh mereka sendiri untuk memastikan bahwa mereka hidup. Wajah-wajah yang tadinya pucat kini berubah menjadi wajah penuh syukur. Dengan suara bergetar, mereka memuji Allah secara serentak. Mereka berkata, "Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau." Air mata membasahi pipi mereka karena sadar betapa lemahnya manusia di hadapan Allah. Mereka yang dulu lari dari maut, kini kembali dari kematian, bukan karena kekuatan diri. Mereka memahami bahwa semua itu terjadi semata-mata karena kekuasaan Allah. Nabi Hizkil menutup wajahnya dengan kedua tangan dan menangis haru. Ia bersujud dan berkata dalam doa, "Ya Allah, aku kini menyaksikan tanda kebesaran-Mu." Ia memuji Allah yang benar-benar maha menghidupkan, yang mati dan maha berkuasa atas segala sesuatu. Keyakinan Nabi Hizkil semakin kokoh dengan peristiwa yang baru ia lihat. Kisah ini menjadi hujah nyata bagi Bani Israel tentang kepastian hari kebangkitan. Ribuan orang yang tadinya hanya berupa tulang belulang, kini berdiri dengan tubuh yang utuh. Udara yang mereka hirup terasa begitu asing, seakan mereka baru pertama kali hidup. Sebagian dari mereka memegang dada mereka dengan tangan yang bergetar. Sebagian lain menatap tangan dan kaki mereka sendiri dengan rasa tidak percaya. Di tengah keheningan itu, terdengar tangisan seorang lelaki yang sangat menyesal. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan dan berkata, "Kami lari dari maut, tetapi maut tetap mendatangi kami." Kalimat itu menggema di lembah dan membuat yang lain ikut menangis. Seorang perempuan tua yang dulu takut kepada Allah ikut berbicara dengan suara serak. Ia berkata bahwa mereka meninggalkan kampung halaman dan keluarga karena takut mati. Ia menyesal karena ternyata maut justru menjemput mereka di tempat yang mereka kira selamat. Tangisan mereka berubah menjadi jeritan penyesalan yang sangat dalam. Mereka menyadari betapa sia-sianya kesombongan yang dulu mereka bawa. Beberapa orang berkumpul dan saling mengingatkan kejadian yang lalu. Mereka bertanya apakah masih ingat saat mereka bersorak di dataran rendah itu. Mereka mengingat bahwa dulu mereka berkata akan aman dan hidup panjang umur di sana. Seorang pemuda mengakui bahwa ia sendiri pernah berkata dengan sombong tentang umur panjang. Kini ia malu karena Allah mematikannya bersama kaum yang lain. Ia berkata bahwa Allah membangkitkannya kembali
hanya untuk menunjukkan betapa bodohnya mereka. Seorang ayah memeluk anaknya dengan tangis yang tidak bisa ditahan. Ia berkata bahwa dulu ia berjanji akan melindungi anaknya dari maut dengan kekuatannya. Namun ketika pekikan itu datang, ia roboh bersama anaknya tanpa daya. Ia mengakui bahwa tidak ada siapapun yang bisa melawan takdir Allah. Kata-kata penyesalan itu saling bersahutan dan menggema di lembah yang dulu sunyi. Ribuan orang kini menyadari satu kebenaran besar sekaligus sederhana. Mereka mengerti bahwa tidak ada tempat lari dari takdir Allah kecuali kembali kepadanya. Nabi Hizkil berdiri di hadapan mereka dengan wajah bercahaya dan penuh kewibawaan. Dengan suara tenang namun tegas, beliau berkata, "Wahai kaumku, bukankah kalian telah menyaksikan sendiri apa yang terjadi?" Beliau mengingatkan bahwa dulu mereka keluar dari negeri mereka dalam jumlah ribuan karena takut mati. Beliau menyampaikan bahwa Allah berfirman kepada mereka, "Matilah kalian," lalu mereka semua mati. Beliau menjelaskan bahwa hari itu Allah menghidupkan mereka kembali dengan kuasa nia yang sempurna. Beliau menegaskan bahwa hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepo dunia manusia kembali. Peristiwa ini menjadi pelajaran abadi, bahwa kebangkitan itu nyata dan janji Allah pasti benar.